dijejer lah angkatan gua. Jajar angkatan gua disuruh berhitung berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ada 9. Ada yang menyebutkan angka 9. Kan pesertanya ada 11. Sedangkan yang hilang di waktu dikumpulkan itu ada 3. Kok ada 9? Siapakah di situ kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber Mas Radian. Mas Radian. Jadi kebetulan gue saat ini udah dikasih tempat nih sama salah satu teman gue di daerah Depok. Nah kebetulan Mas Radian ini tinggalnya di daerah sini ya? Ya deket lah dari sini. Daerah Tapos lah ya. Daerah Tapos. Nah buat teman-teman, apa sih yang mau dibawain sama Mas Radian? Mungkin bisa kita tanya kisi-kisinya. Pada kesempatan kali ini, kisi-kisinya mau cerita apa nih? Jadi ini cerita gue waktu diklat, salah satu pencinta alam di SMA di Jakarta. Kejadiannya kurang lebih 12 tahun lalu. Jadi gue punya temen yang bersama dengan gue, tapi ada juga di tempat yang lainnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ada dua lah ya? Ada dua lah, di waktu yang bersamaan. Di waktu bersamaan. Jadi gitu teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini Mas Radian akan menceritakan dengan kisahnya di gunung mana waktu itu Mas? Gunung Burangrang. Gunung Burangrang pada tahun 2009. Nah sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman, kebetulan di sini kita udah ada kemeja dari Ki Raizi. Nah buat teman-teman yang coba pingin pakai kemeja buat naik gunung atau buat jalan-jalan santai, bisa langsung ke Instagramnya Ki Raizi. Silahkan follow aja, nanti banyak kok pilih-pilihannya bagus-bagus. Nah nanti gue sertakan di deskripsi. Nah sebelumnya buat masuk ke videonya, jangan lupa follow juga ya. Sebelum masuk ke videonya, buat kalian juga jangan lupa subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com makin baik ke depannya. Dan terima kasih juga buat teman-teman buat saran dan kritiknya. Oke, tanpa berlama-lama kita dengerin langsung cerita dari Mas Radian. Ya, jadi waktu itu kejadiannya itu pas kita lagi liburan kenaikan kelas. Jadi setiap tahun eskul gua pecinta alam tuh di akhir pendidikan kita ada namanya kegiatan berganda. Jadi berganda ini sebenarnya diperuntukkan untuk semua anggota baru eskul pecinta alam ini untuk mendapatkan atribut kita, jaket merah kita sebutnya. Jadi berganda sifatnya nggak wajib sebenarnya, tapi setiap anggota baru yang mau dapat jaket merah ya harus melalui tahapan berganda ini. Otomatis tahapnya itu nggak gampang. Kita harus long march selama 8 hari, ngulangin semua materi yang udah pernah kita dapat sebelum pelantikan. Itulah kenapa disebut berganda, pengulangan ganda kan? Ya kayak gitulah kurang lebih. Jadi perjalanan itu 8 hari. Kebetulan angkatan gue waktu itu startnya ada di Citatah dan finishnya di Gunung Tangkuban Perahu. Perjalanannya itu kita ngelintasin beberapa tempat. Jadi dari pertama sampai hari kedua itu kita stay di Citatah untuk latihan mountaineering, rappelling, penyeberangan kering, sama climbing lah segala macam. Lalu di hari ketiga kita jalan penelusuran rel, long march sampai ke daerah yang namanya Pasir Langu di Padalarang. Ngecamp di situ semalaman. Hari keempat kita naik ke daerah Sukaraja namanya. Kita ngecamp di satu SD situ sebelum besoknya kita akan naik di Gunung Burangrang. Di atas sana nanti kita akan latihan survival selama 3 hari 2 malam. Selama perjalanan tuh, selama dari Citatah sampai Tangkuban Perahu, yang paling berkesan tuh ya di Burangrang sih sebenarnya. Karena memang kita stay di situ lama, banyak sebelum kita berganda pun juga banyak cerita-cerita dari senior-senior,
entah itu mistisnya, entah itu cuacanya yang ekstrim atau treknya dan segala macam. Tapi yang paling berkesan di sini tuh karena memang mistisnya waktu itu. Jadi sebelum naik Burangrang, hari sebelum naik Burangrang, maghrib di Desa Sukaraja, ya biasalah apel sore kita sebelum malam, siswa dikumpulkan semua sama senior, sama pengurus, sama alumni. Tiba-tiba ada nih mas, petuah kampung situ datang nanya, kita mau kemana? Nanyain kita mau kemana gitu. Kita mau ke Burangrang. Padahal sebelum kita alumni sama senior ini tuh udah sering lewatin Burangrang, lewatin kampung itu untuk perjalanan kita berganda ini. Tapi entah kenapa waktu di angkatan gua waktu itu maghrib itu petuah kampung situ datang kayak ngasih wejangan ke kita. Mulai ceritalah di Burangrang tuh pernah ada pesawat jatuh, sampai detik itu nggak pernah diketemuin jasad orang-orangnya segala macam, padahal gunungnya kecil, masih ada macan atau apa segala macam. Pokoknya kita diingetin lah selama sebelum perjalanan itu jangan sompral. Itu kata kunci dari petuah kampung situ. Oke, udah selesai wejangan dari dia. Kita balik masing-masing ke bivak kita. Tidur, istirahat malam. Paginya kita sarapan, pemanasan segala macam untuk siap-siap latihan survival di atas. Jalan. Selama perjalanan di Burangrangnya, selama perjalanan mendaki Burangrangnya, nggak ada masalah. Benar-benar nggak ada masalah, clear semua. Cuman memang kebetulan gua dan temen gue yang namanya gue samarin, Nathan sama Iqmal ini emang agak sedikit bandel. Kita emang pada saat perjalanan naik tuh emang selalu berdekatan. Kita cule, kita ngomong-ngomong niru-niruin kata-kata petua yang kakek-kakek tadi, jangan sompral lu. Sebenarnya sih tujuannya untuk memecah suasana ya, karena udah hari kelima, fisik udah habis. Gimana lagi kalau mental kita juga ikutan habis ya, jadinya kita bertiga bercanda selama nggak kelihatan pengurus. Udah naik, sampailah, singkat cerita kita sampai di puncak Burangrang. Sampai di puncak Burangrang kita dipisah beberapa kelompok. Kebetulan angkatan gue waktu itu ada 11 orang yang ikut. Dipisah 3 kelompok, 4-4-3 jumlah anggota kelompoknya. Kebetulan gue ada 3 berempat kalau nggak salah. Jadi, dan kebetulan gue, Iqmal sama Nathan berpisah kelompoknya. Singkat cerita, kita dikasih modal, setiap kelompok itu botol 1,5 yang kecil, mineral kecil, terus parafin, mie, sama golok untuk cari sumber makanan. Itu masih belum ada cerita horor apa-apa, tapi habis itu kita disuruh bikin bivak alam dari ranting-ranting segala macem, pokoknya yang ada di situ lah. Selesai bikin bivak, kita kerja sama, selesai bivaknya udah selesai, udah menjelang sore, gue kencing sebelah bivak. Di sini baru mulai cerita hantunya, cerita mistisnya lah. Habis kencing, tawa-tawa sama teman kelompok, teman gue namanya, terus gue berhadapan sama teman gue, namanya Rian, bilang ke gue, lo bisa ngapain ya? Kencing, gue bilang gitu, kencing. Kelompok lo nggak ada cewek kan? Nggak ada. Si Jo kan di kelompok sana di atas. Satu-satunya cewek yang situ waktu itu kebetulan dia doang. Dan di kelompok gue nggak ada cewek. Kan dia ada di atas. Itu ada cewek di belakang lo, belakang bivak lo. Ya udahlah gitu kan. Balik aja lah ke bivak masing-masing. Maghrib, gue nggak berani langsung masuk ke bivak masing-masing. Gue ke bivak dia, ke bivak Rian. Kebetulan Rian kan beda bivak sama gue. Barulah kita ngobrol. Ada apaan? Ya Mbak Kunti, kata dia. Di situ. Oh, ya udahlah. Ngobrol-ngobrol malam, mau nggak mau kita harus suruh istirahat. Waktunya istirahat. Gue balik ke bivak gue sama teman kelompok, tidur. Malam itu nggak ada apa-apa. Terus besok paginya kita bangun. Gue kurang
kurang tahu jamnya jam berapa karena kita memang nggak dipegangin jam. Tapi keadaannya di situ udah terbit matahari, udah terang lah. Kebetulan gua keluar sendiri, gua ngelilingin bivak teman-teman gua yang lain. Gua ngajak, kebetulan yang baru bangun Nathan sama Iqmal. Ngobrol-ngobrol, cerita semalam ada apa aja, gimana, kayak apa. Udah terselip lah pikiran si Nathan, cari makan yuk gitu kan. Cari kemana gitu, gue bilang ya kemana kek, kata dia gitu. Gue sih megang duit nih, kata dia gitu. Dia mau kabur ke bawah ke perkampungan, mau jajan awalnya. Oh ya udah ayo gitu. Karena kita bertiga udah lapar, udah nggak tahu ngapain. Ya udah ayo gitu kan, udah ayo turun gitu, kita naik lagi. Ya udah, tapi nggak mungkin kan kita turun meninggalkan itu. Ya udah akhirnya kita ninggalin camp, ninggalin bivak, ninggalin teman-teman, ninggalin pengurus, ninggalin senior tanpa izin. Balik ke arah puncak Burangrang. Dari arah puncak Burangrang baru kita baru bingung lagi. Nggak mungkin kita turun, waktunya habis. Nanti kalau pengurus nyari, habis kita, angkatan kita habis. Ya udah kita cari aja lah di sini apa namanya. Yang bisa kita manfaatin untuk kita makan, konsumsi. Pertama kita dapat buah, kayak buah beri gitu, merah-merah. Arbei. Asam-asam gitu di puncak Burangrang banyak, kita ambil, enak. Kita konsumsi dulu, baru kita bawa untuk teman-teman di bivak. Terus itu jalan lagi ke kalau yang pernah naik Burangrang pasti tahu dari Tugu Puncak ke arah pintu komando, ke arah Lembang, kita ke arah sana. Ke arah sana agak turun, agak jauh dari puncak, kayak sekitar 500 meter atau 600 meter lah dari puncak jaraknya. Ketemu tanah agak lapang, ketemulah kita bekas skam orang bakar api unggun. Kita tendang kita bersih-bersihin, sisir-sisirin, ketemulah singkong, bekas singkong bakar. Tapi kita aneh juga waktu itu kan nggak ada yang naik selain kita, selain pengurus, selain alumni mau kesini juga jauh gitu loh jaraknya dari tempat kita camp. Jadi waktu pendakian itu nggak ada orang sama sekali. Memang nggak ada orang sama sekali. Kita aneh juga sih, tapi ya udahlah, kita lapar, kita ambil singkongnya, kita bawa ke teman-teman ke bivak kita. Di waktu yang bersamaan, menurut cerita teman gua, setelah kita pas kita nggak ada bertiga, itu pengurus ngumpulin siswa peserta angkatan gua untuk absen pagi, biasalah dijajar lah angkatan gua. Jajar angkatan gua disuruh berhitung berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ada 9. Ada yang menyebutkan angka 9. Kan pesertanya ada 11. Sedangkan yang hilang di waktu dikumpulkan itu ada 3. Kok ada 9? Siapakah di situ kan? Kita masih belum ada yang sadar tuh semua di situ. Baik di gua ataupun di teman-teman gua yang di bawah yang berhitung tadi. Singkat cerita, habis kita dapat singkong tuh, kita balik ke camp. Ya kurang lebih 1 jam dari gua pergi lah, ya kira-kira jam 7 jam 8 lah. Itu masih pagi karena nggak lama dari apel pagi itu kan. Pengurus manggil gua, Radian, Nathan, sini lo. Panggil, gua ditanya kemana lo? Cari makan kak, dari sumber makanan gitu kan, macam apa yang lo dapat? Gua kasih unjuk kan apa yang gua dapat, singkong segala macam. Oh ya udah gitu. Lo kalau pergi, lo ninggalin camp, lo izin sama pengurus, kata dia gitu kan. Akhirnya gue diseri lah, dihukum situ. Tapi yang jadi anehnya, gue bilang ke Nathan, kita tadi pergi bertiga kan, gue, lu, sama Iqmal. Gue bilang juga ke pengurus yang pas habis itu, kak, gue tadi pergi bertiga, kok cuman gue doang berdua yang di seri, yang dihukum. Si Iqmal kok enggak? Apaan orang Iqmal tadi ada di sini, lo ngitung gitu. Ya udahlah, nggak tahu kita kan, ya udahlah gitu kan, udah amat lah. Masih belum sadar kalau memang Iqmalnya ada 2. Barulah turun,
Singkat cerita malam kita makan hasil temuan kita, malamnya kita rebus pakai air, kita bakar dengan api yang seadanya. Temen gua datang, seret ke bivak gua, main lah malam-malam, ngobrol. Temen bivak gua tiba-tiba seret, apaan tuh gitu kan? Ditanya sama teman gua, apaan tuh? Apaan yang lu lihat gitu kan? Itu lemper, pocong maksudnya, lontong, pocong. Temen gue yang datang dari bivak lain ini bilang, oh dia lagi. Oh dia lagi. Loh kok dia lagi gitu kan? Iya iyalah, orang dari semalam itu ada di bivak gua, kata dia gitu. Ya udahlah, dia nggak berani balik ke bivak dia, akhirnya dia tidur di bivak gua. Terus udah selesai cerita di Burangrang. Gue juga dapat cerita bahwa ada salah satu alumni yang kehilangan kesadaran lah. Terus dia mau tidur, terus diganggu sama penunggu pohon situ. Pohonnya di situ dia siram pakai spiritus, dibakar. Tapi besoknya dia meriang, sakit segala macam. Ya udahlah. Terus ya udah selesai, kita survival latihan situ di Burangrang, kita turun ke Lembang, ke Desa Sukawana, baru besoknya kita perjalanan terakhir kita ke Puncak Tangkuban. Selesai, kita semua dapat atribut yang kita perjuangin selama 8 hari. Seminggu liburan sekolah, baru hari Senin kita masuk sebagai anak kelas 2 waktu itu ya, 2 SMA, pakai jaket baru segala macem, kita tenteng di kantin. Tapi kita habis itu ngobrol, cerita flashback waktu kita berganda. Barulah di situ gue baru buka cerita. Kok waktu gue di Burangrang, kita di Burangrang, kok pas gue balik dapat singkong itu cuman gue Manatan yang dipanggil. Kan gue ada Iqmal waktu itu, Iqmal ikut gue, kok Iqmal gak dipanggil? Temen gue bilang yang di sebelahnya Sena, Iqmal ada kok di gue, ada di situ kok, di bawah di camp pas pengurus ngumpulin, pas pengurus suruh ngumpul, ya ada kok di sebelah gue gitu. Ah yang bener, kagak, Iqmal ada di gue, Iqmal ikut gue. Buktinya gue bilang ke Iqmal, kebetulan sekelompok sama Jo, gue bilang, Jo, lu dapat nggak singkong? Lu makan nggak singkong malam itu? Makan. Nah, nggak mungkin kan kalau Iqmal nggak ikut dia dapat singkong. Soalnya gue yang bagi itu ke Iqmal, ke tangan Iqmal sama ke tangan Nathan untuk dibagi ke kelompok. Udahlah di situ baru bingung semua karena memang udah kejadian udah lewat. Ya udahlah, itu sebuah kejadian yang waktu itu sama-sama kita nggak sadar tapi memang terjadi. Terus kita mau ceritain ulang, kita berdebat mana yang benar mana yang enggak, ya nggak ada gunanya juga. Tapi ya di dalam hati gue meyakini mengalahkan rasa takut sendiri. Yang di gue itu ya yang benar, sedangkan yang di bawah itulah yang nggak benar gitu. Paling gitu mas ceritanya. Nah, cerita yang di Burangrang ini sebenarnya ada kaitannya sama ceritanya Zudan yang disasarin sama nenek-nenek. Iya, sebentar nih. Jadi gini teman-teman. Jadi Mas Radian ini kebetulan Radian yang diceritain sama Zudan yang cerita tentang pendakian ke Pangrango. Yeah. Ya, jadi yang waktu itu Zudan mau naik ke Pangrango tapi nggak jadi sampai akhirnya ngalamin mistis lah dengan suara-suara nenek. Nah, Mas Radian inilah yang sebenarnya ngajakin si Zudan itu buat naik ke Pangrango. Iya, betul. Nah, gitu sedikit sharing sih buat teman-teman. Nah, gimana tuh Mas lanjutannya? Nah, kalau yang Zudan itu memang selain dari dia punya sesuatu yang bisa menarik hal-hal kayak gitu, memang pendakian itu waktu itu bukan dia doang yang merasakan satu hal mistis. Jadi ini cerita sebenarnya tambahan ya. Tambahan memang cerita pendakian sebenarnya. Tapi versinya beda-beda setiap orang waktu itu. Kenapa? Karena di malam pas gue kebetulan ulang tahun itu,
pas Zudan sama Hasan bangunin gue untuk nanya jadi ke puncak atau enggak. Iya. Dan tengah malam tuh gue bilang gak usah lah hujan kayak gini gitu kan. Kita tuh nggak tidur habis itu sebenarnya. Tapi kita tiduran rebahan di dalam. Ini si Judan nggak jelasin ya waktu itu ya? Iya, Judan nggak jelasin. Judan nggak jelasin teman-teman. Jadi di sini bukan meluruskan sih, tapi lebih menambahkan. Jadi gimana tuh Mas? Jadi sebenarnya kita tiduran rebahan di dalam tenda bertiga, lampu nyala, terang. Tapi kita ngobrol sambil ngalor ngidul. Ngobrolin orang udah ngantuk lah. Ngobrol ngalor ngidul, sampai ujungnya akhirnya ngobrol ke cerita mistis. Zudan menceritakan bahwa ada temennya naik gunung, naiknya di mana, turunnya di mana, sesarin. Makanya lah kenapa ceritanya dia itu naiknya di mana, disesatkan di mana, munculnya tiba-tiba di mana. Gua bercerita tentang yang burangrang tadi, si Iqbal tadi yang ada dua di malam itu, di malam yang sama. Yang Iqbal ada dua itu, gue di dalam tenda itu ceritanya. Si Hasan, karena memang dia nggak sebanyak kita berdua pengalamannya, nggak cerita apa-apa, cuma nyautin hawa aja. Karena dia nggak dapat. Makanya pas kejadian Zudan hilang dari trek itu, gua dan Hasan langsung kayak dibayar tuntas sama atas cerita kita yang tadi malam di dalam tenda itu. Langsung kejadian besok paginya pas kita pulang. Zudan nyasar di mana? Gua melihat Zudan ada dua. Nah ini si Judan nggak jelasin waktu itu ya. Si Judan nggak jelasin. Jadi ceritanya, tambahannya Mas Radian sendiri lihat Zudan ada dua. Ada dua. Jadi gimana tuh Mas maksudnya? Jadi pas Zudan udah terpisah dari gua dan Hasan, kita jalan berdua lama sama Hasan, ngobrol kita berdua. Si Zudan mana ya San gitu? Iya tuh anak mana yang hilang aja kata Hasan gitu kan? Nggak itu coba lihat belakang. Kita lihat belakang ada Zudan. Jadi di pinggir trek Zudan, dari semak-semak tuh pinggir apa? Kita ngeliat berdua Zudan kayak begini. Kayak ngintip gitu loh, kayak ngintip dari hordeng tapi dari semak-semak. Tapi masih pakai baju hijau, kita lihat. Masih pakai baju hijau. Udah, pas kita ngeliat ada Zudan, oh itu dia di belakang gitu kan. Udah jalan sekitar 15 menit. Kita jalannya pelan berdua. Harusnya logikanya Zudan, karena Zudan cepet, harusnya nyampe ke kita. Nanya lagi, mana tuh anak? Tadi kita ngeliat kok nggak nyampe gitu. Terus gue bilang, lah itu sudah di depan. Tapi si Hasan gak nyautin omongan gue. Dia nggak sadar gue ngomong Zudan ada di depan. Dan dia nggak dengar gue ngomong. Dan itu bukan Zudan sebenarnya. Dan itu bukan Zudan. Karena tiba-tiba, karena gue jalan, harusnya Zudan kan udah di trek. Ngapain lagi dia ngilang lagi? Kalaupun ngilang lagi ya harusnya dia munculnya nggak di belakang gua. Karena dia, kenapa gue yakin itu Zudan, bukan Zudan yang di depan itu, karena dia munculnya di belakang gua sama Hasan yang gua duduk berdua nunggu di pancayangan. Si Zudan nanya orang ada nggak temen gua yang pakai baju merah, nggak ada. Gua nanya orang juga, ada nggak teman saya yang pakai baju, nggak ada. Karena dua-dua di belakang, depan dan belakang pas gue lihat Zudan itu mereka memang Zudan lagi pakai baju hijau. Dan itu biar tuntas besokannya itu ya. Dan itu biar tuntas. Dan sedangkan di antara kita bertiga, Hasan lah yang nggak punya cerita apa-apa di situ. Karena memang dia malamnya nggak cerita apa-apa. Jadi intinya si Judan cerita tentang pengalamannya dia yang temennya pindah tempat. Lokasi. Dan Mas Radian cerita tentang pengalaman dua temen yang tahu-tahu di waktu bersamaan. Besok paginya ternyata langsung kejadian gitu. Langsung dibayar tuntas. Ya, paling gitu teman-teman cerita dari Mas Radian tentang pengalamannya ke Gunung Burangrang plus tambahan cerita tentang Judan ya. Iya, Judan. Nah, sebelumnya nih Mas, ada yang pengen gue tanya nih tentang pengalaman lo pendakian ke Gunung Burangrang tahun 2009. Iya. Nah, pada zaman itu kan memang tahun 2009 nggak seperti zaman saat ini lah ya. Iya. Pendakian masih sepi banget. Nah, bisa dijelasin lagi nggak sih Mas, selain petuah dari yang dituakan lah ya, tokoh adat mungkin bisa dikatakan lah ya, selain Jangan Sompra ada lagi nggak sih Mas sebenarnya?
Ya waktu itu sih yang disampaikan sama mereka, dia sih yang ditekankan jangan sompral ya, karena memang kejadian yang pesawat hilang itu karena kesompralan yang hilang itu katanya sih. Cerita orang situnya ya. Selain itu, terus juga jaga lingkungan, karena memang waktu itu di Burangrang kabarnya masih ada lah beberapa hewan liar, macan atau apa segala macam. Itu paling yang penting jangan sompral, jaga etika lah ya. Jaga habit ekosistem di situ. Kita tamu ya jangan songong lah, udah intinya gitu sih. Terus ada apa ya? Ada barang atau ada sesuatu nggak yang dikasihi sama tetua toko itu? Barang sih nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Cuman dia tekanin jangan sompral udah. Udah itu aja pesannya. Itu aja pesan dia, jangan sompral. Nah, terus ini Mas, pertanyaan kedua gua, waktu Mas jalan pagi-pagi nih ke atas, itu sempat ngalamin beberapa keanehan nggak sih yang dirasakan sebenarnya? Pertama itu, terus waktu lu nemuin singkong itu, terus lu balik lagi kan lu dihukum nih. Nah, lu sempat menanyakan nggak di situ tentang, Mal, kok lu nggak dihukum ya? Langsung di situ gimana? Kalau keanehan waktu pagi-pagi kita jalan nggak ada. Gue juga nggak langsung konfirmasi ke Iqmal waktu itu. Jadi waktu itu langsung udah no comment aja, udah gue dihukum nggak apa-apa. Gue dihukum, tapi gue bertanya sama senior, sama pengurus. Kok cuman gue? Si Iqmal juga ikut, tapi pengurus Iqmal ada. Nah, menurut kesaksian senior Mas Radian tuh, dia melihat sosok Iqmal ini. Iya, Iqmal ada kata dia. Ya udah kan, karena kita waktu itu diksar ya, jadi apa yang dibilang pengurus benar ya. Iya, benar lah ya. Kita ya udahlah gitu kan. Tapi gue masih pas abis dihukum itu masih tetap ngedumel sama si Nathan. Kok Iqmal nggak ikut ya? Nggak di seri juga ya gitu. Ya dan Iqmal di situ ngerasa aneh nggak sih, kenapa gue nggak dihukum gitu? Dia juga, itulah anehnya. Di situ sebenarnya dia ada keanehan, cuman mungkin karena jatuhnya diksar ya. Iya. Jadi kayak udahlah gitu mungkin. Tapi emang Iqmal itu gue akuin waktu kita ngambil nyari makanan bertiga itu, dia nggak banyak ngomong sih memang. Diam dan apa segala macam. Tapi gue yakin itulah yang ngasih. Nah ini Mas, gue soalnya masih bingung nih, Iqmalnya yang asli itu yang dilihat senior lu atau yang ikut sama lu? Makanya gue menanyakan ada keanehan gak sih sebenarnya? Ya pas nyari singkong itu memang dia diem, nggak banyak ngomong. Tapi seperti biasanya dia banyak ngomong atau emang gimana? Biasanya dia banyak ngomong, bisa komen segala macam. Tapi dia pas ngambil singkong dia nggak banyak ngomong. Tapi kenapa gue yakin si Iqmal yang asli dia ikut gue? Karena gue yang ngebagi singkong itu ke tangan dia sama ke tangan Nathan, dan anggota kelompoknya dia dapat singkongnya. Oh. Logisnya kalau bukan yang ikut gue itu bukan si Iqmal yang asli, nggak akan dapat orang-orang itu singkong-singkongnya itu ya. Iya. Singkong-singkong itu terbagikan di kelompoknya Iqmal. Iya betul. Nah, gue kadang masih bingung nih, sebenarnya Iqmal yang asli yang ikut lu atau yang dilihat senior lu gitu kan, karena itu pagi kan kejadiannya. Pagi. Mungkin jam 6-an atau jam berapa Mas? Ya sekitar jam 6 jam 7 lah. Pokoknya matahari waktu itu masih udah terbit, udah terang. Oh, udah terbit. Udah terang. Dan lu balik kisaran jam 8-an tadi. Jam 8 jam 9 gitu. Nah, terus yang gue tanya lagi terakhir Mas, waktu senior lu nih ngelihat sesuatu di pohon, dia kan lempar spiritus tuh langsung dibakar. Itu pohonnya segede apa? Terus yang dialamin dia selain meriah, apalagi sih Mas? Imbasnya itu seperti apa? Pohonnya tuh gede banget, benar-benar gede banget, benar-benar gede banget. Itu 2-3 orang meluk masih belum gede berarti ya? Gede banget, benar gede. Memang kan Burangrang 2009 karena memang Burangrang nggak ada nggak ada lah orang mau naik Burangrang dulu tuh. Warga lokal aja nggak ada yang mau naik Burangrang. Karena memang mistisnya kan. Orang situ juga mau terkenal situ mistisnya Burangrang. Jadi emang pohon-pohon tuh masih tua, akar-akar juga masih banyak, akar-akar yang menggelantung ya, itu juga masih banyak. Pohonnya memang gede. Paginya dia meriang, pas
turun bersamaan kita ke arah Lembang itu, ke arah Sukawana itu, dia disasarin sebenarnya. Jadi dia jalan ke arah jalur yang ujungnya jurang. Untungnya ada teman sama dia waktu jalan. Senior juga, alumni lah hitungannya. Dia tarik lah, lu ngapain ke sana? Karena menurut penglihatan dia mungkin itu jalan ya, trek ya. Iya, trek. Padahal jurang. Trek, lu mistis ngapain sih. ke sana? Mistis. Aneh sih. Ya itu entah faktor imbas itu atau memang dia mungkin lagi pusing atau memang lagi blank. Iya. Tapi itu bahaya sih. Terus ini Mas, kalau boleh tahu sebenarnya sepengetahuan sebelum naik dan tahu dari tokoh adat sana, sebenarnya mistisnya Burung Elang apa sih yang Mas Radian tahu sebelumnya? Dari senior, dari gue kan kebetulan angkatan 31, angkatan 29 tuh juga ikut latihan di situ, di latihan survival di situ. Gue nggak tahu persis ceritanya kayak apa. Ada satu senior gue itu cewek diumpetin dulu seharian di situ karena dia buang softtek, pembalut. Pembalut. Waktu itu dia kebetulan lagi datang bulan, dia buang sembarangan, dia hilang, diumpetin. Padahal satu tempat di tempat yang sama, tapi dia nggak bisa, dia bisa lihat teman-temannya, tapi teman-temannya nggak bisa lihat dia. Terus endingnya akhirnya dia ketemu. Dia lagi nangis maghrib, jadi temannya satu udah kesel, udah apa, baca ngegolok pohon, tiba-tiba dia ngumpet di situ lagi kayak gini. Cerita dari senior gue tuh kayak gitu. Semistis itu ya. Sampai ibarat kata udah masuk dimensi lain ya. Jadi lu bisa lihat gua bisa lihat lu nggak bisa lihat gua. Iya, betul. Dan itu dia cewek sendirian. Tapi ceritanya persis kayak apa, gue juga kurang paham ya. Tapi semistis itu. Terus juga ada senior lagi, alumni, ceritanya nyusul nih dia. Naik sendirian ke Burangrang, maghrib. Tiba-tiba dari atas ada turun nenek-nenek. Kalau ada yang pernah naik Burangrang, itu dia gunung kecil-kecil cabai rawit ya. Cikuray, kalau Cikuray lewat Pemancar orang bilang udah parah, Burangrang lebih dari itu sebenarnya. Logikanya sih ya, ngapain nenek-nenek naik ke atas itu Burangrang, terus maghrib turun lagi kan. Semistis itulah ya. Iya. Dan udah banyak nisan sih di Burangrang. Nisannya itu juga nisan orang yang jasadnya nggak tahu ketemu atau enggak. Tapi memang banyak nisan berdiri di sana. Nah terakhir nih Mas Radian, kan udah ngomong dari pendakian ke Burangrang terus sampai tadi nambahin pendakian yang si Zudan. Kira-kira ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman di rumah tentang cerita Mas Radian kali ini? Ya satu, sekarang banyak dunia pendakian itu lagi heboh, banyak banget entah dari media sosial, film atau segala macam, melahirkan banyak anak-anak muda yang mau naik gunung, tapi sayangnya minim dengan persiapan dan pengetahuan, dan kadang banyak diantara mereka itu yang sombong, meremehkan dan segala macam. Padahal gunung itu nggak bisa kayak gitu, kita sombong segala macam. Hal-hal yang mistis dan seperti itu tuh berdampingan dengan kita selama kita di gunung, jelas banget selama kita di gunung. Jadi ya intinya jangan sompral atau sombong lah, kalau kata orang Sunda, sompral. Terus kedua, ya percaya nggak percaya, dari cerita gue di Pangrango dengan Zudan dan Hasan itu, omongan kalau lo ada sesuatu yang aneh di gunung jangan langsung diceritain atau apa, itu memang benar adanya kalau menurut gue, karena gue sendiri dan Zudan mengalami hal itu. Jadi ya itu aja sih, hati-hati, jaga ucapan, jaga sikap, jaga tindakan lah kalau di gunung. Ya paling nambahin yang tentang Mas Radian bilang, selalu di akhir video gue bilang pasti adab is number one gitu, adab nomor utama gitu. Mau dimanapun kalian berada, adab itu utama banget. Karena
kita bertamu, kita ibarat kata kita naik gunung tuh kita sebagai tamu gitu, bukan kita sebagai tuan rumahnya gitu. Dan di sana udah ada ya percaya nggak percaya memang ada mereka. Memang gitu. ada, dan gunung memang tempatnya sebenarnya. Dan memang kondisinya tempatnya, lembab, gitu, rumahnya gelap, gitu ya kan. Itu memang tempatnya dia. Kita ke tempat dia. Dan kita harus menjaga adab gitu kan. Yeah. Nah paling gitu teman-teman, cerita dari Mas Radian. Nah Mas Radian, makasih banyak nih sebelumnya udah mampir ke ngobrol.com, lancar terus usahanya, rezekinya, sehat-sehat terus. Nah ya paling gitu aja teman-teman, cerita dari Mas Radian. Mungkin next kita bakal ngobrol lagi sama Zudan atau Mas Radian, atau kita ketemu bertiga ya sih. Paling gitu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman udah subscribe, like, komen. Stay tune terus di ngobrol.com.